Doa Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam upacara HUT ke-81 Republik Indonesia justru menjadi sorotan. Bukan karena doa untuk bangsa Indonesia, tetapi karena ada bagian yang menyebut secara khusus kepemimpinan Prabowo Gibran dan program pemerintah. Dari sinilah muncul pertanyaan, ini masih doa kenegaraan atau sudah terdengar seperti pujian kepada penguasa? Dalam upacara HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Senin 17 Agustus 2026, Nasaruddin Umar memanjatkan doa untuk Indonesia. Ia mengawali dengan rasa syukur karena bangsa Indonesia masih diberi kesempatan memperingati kemerdekaan. Namun, kemudian muncul bagian yang menarik perhatian. Nasaruddin menyampaikan rasa syukur atas kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menyebut pemerintah tengah melakukan berbagai ikhtiar untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial melalui sejumlah program strategis yang disebut dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hamba-Mu juga bersyukur karena di bawah Presiden kami, Bapak Haji Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dilakukan berbagai ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial melalui berbagai program strategis yang kini sudah dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat kami. Bagian inilah yang kemudian ramai diperbincangkan di media sosial. Sebagian warganet mempertanyakan, apakah penyebutan program dan capaian pemerintah dalam sebuah doa kenegaraan masih bisa dianggap sebagai ungkapan syukur atau justru terasa seperti memberikan pujian kepada penguasa? Bahkan, muncul komentar pedas seperti, lagi doa pun masih mau menjilat. Ada pula yang menyindir bahwa isi doa tersebut lebih mirip penyampaian capaian pemerintah. Tetapi, komentar tersebut tentu merupakan penilaian warganet. Kalau dilihat secara utuh, doa itu juga berisi banyak permohonan untuk kepentingan bangsa. Nasaruddin meminta agar Indonesia dijauhkan dari fitnah, bencana, dan perpecahan yang dapat melemahkan kekuatan bangsa. Allah ya Sami' doa, Engkau juga telah menjanjikan kami, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya akan kukabulkan bagimu. Kami mohon kepadamu, jauhkanlah kami dari berbagai fitnah, bencana, dan perpecahan yang dapat melemahkan sendi-sendi kekuatan bangsa kami. Ia juga mendoakan agar kemerdekaan terus diisi dengan berbagai prestasi, serta mengingatkan masyarakat untuk menghargai jasa para pahlawan. Kami mohon kiranya Engkau terus membantu kami mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi unggul kepada putra-putri bangsa kami. Ya Allah, Ya Afu, Ya Ghafur, perkenankanlah kami untuk selalu mengenang dan mendoakan para leluhur, para pahlawan kusuma bangsa yang gugur untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa kami. Semoga mereka semua yang Engkau maksud di dalam firman-Mu, janganlah kalian mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya. Namun ada satu kalimat lain yang tak kalah menarik perhatian. Nasaruddin mengatakan, seandainya hari ini engkau hanya menerima satu doa, maka kabulkanlah doa pemimpin negeri kami. Alasannya, menurut Nasaruddin, doa pemimpin akan berdampak kepada seluruh warga dan negeri. Seandainya hari ini hanya Engkau akan menerima satu doa, maka kabulkanlah doa pemimpin negeri kami, karena doanya pasti akan berdampak kepada segenap dan seluruh warga bangsa dan negerinya. Kalimat ini kembali memunculkan tafsir berbeda. Bagi sebagian orang, maknanya sederhana. Pemimpin perlu mendapatkan petunjuk agar keputusan yang diambil membawa kebaikan bagi rakyat. Namun, bagi sebagian warganet, kalimat tersebut justru dianggap terlalu menempatkan pemimpin di posisi istimewa. Akhirnya, sebuah doa yang seharusnya menjadi momen refleksi kemerdekaan berubah menjadi perdebatan tentang hubungan agama, kekuasaan, dan bahasa pejabat. Dan sorotan semacam ini sebenarnya bukan sesuatu yang sepenuhnya baru bagi Nasaruddin Umar. Sebelumnya, beberapa pernyataannya juga pernah menjadi polemik setelah dipahami berbeda oleh publik. Pada 2025, pernyataannya mengenai profesi guru menuai kritik karena dianggap seolah mengaitkan profesi tersebut dengan penghasilan yang tidak besar. Menjadi seorang guru itu mulia sekali. Halalan thayyibah,
Ya. Rezekinya itu, insya Allah. Maka itu jangan ikut-ikutan terhadap para pedagang. Emang tujuannya mencari uang. Sedangkan guru itu tujuannya mulia. Bagaimana memintarkan anak orang. Ya. Itu tujuannya, bukan cari uang. Kalau mau cari uang jangan jadi guru, jadi pedagang lah. Ya. Tetapi insya Allah pekerjaan yang paling mulia itu adalah memintarkan orang yang bodoh, itu amal jariah. Lebih kuat amal jariahnya daripada pedagang membangun masjid. Nasaruddin kemudian memberikan klarifikasi bahwa konteks yang ia maksud adalah guru sebagai profesi yang memiliki dimensi pengabdian dan panggilan jiwa. Dari sini terlihat satu hal, bagi pejabat publik, terutama Menteri Agama, pilihan kata memang tidak sederhana. Satu pernyataan bisa diterima sebagai pesan biasa oleh sebagian orang, tetapi dianggap bermasalah ketika masuk ke ruang publik dan ditafsirkan dari sudut pandang yang berbeda. Apalagi, posisi Menteri Agama memiliki sensitivitas tersendiri. Pernyataannya bersentuhan dengan agama, moral, pendidikan, kehidupan sosial, sekaligus kebijakan pemerintah. Karena itu, polemik kali ini sebenarnya bukan hanya soal apakah Menak boleh menyampaikan rasa syukur terhadap pemerintah. Pertanyaan yang lebih penting adalah, seberapa jauh narasi keberhasilan pemerintahan perlu dimasukkan ke dalam doa kemerdekaan? Di satu sisi, mengucapkan syukur atas kepemimpinan dan pembangunan tentu bukan sesuatu yang otomatis keliru. Namun di sisi lain, masyarakat juga punya harapan agar doa kemerdekaan lebih banyak menyentuh persoalan yang mereka rasakan secara langsung. Kemiskinan, bencana, pendidikan, kesehatan, ketimpangan, lapangan pekerjaan, dan berbagai tantangan sosial lainnya. Menariknya, dalam doa tersebut, Nasaruddin juga mengakui bahwa perjalanan Indonesia masih panjang. Menurutnya, masih banyak tantangan yang harus dihadapi dan tanggung jawab yang harus dijalankan. Artinya, isi doa tersebut tidak sepenuhnya berupa pujian kepada pemerintah. Ada pula permohonan agar bangsa Indonesia tetap kuat menghadapi berbagai persoalan. Ya Allah, ya Nasir, masih panjang jalan yang harus kami tempuh. Masih besar tantangan yang kami hadapi. Masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban. Namun, Engkau selalu menghibur kami dengan janji-Mu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya. Tanamkanlah ketakwaan dan keluhuran niat kepada kami semua, agar dapat dengan mudah melewati berbagai tantangan di hadapan kami. Namun, bagian yang menyebut kepemimpinan Prabowo Gibran memang menjadi lebih menonjol karena disampaikan dalam momentum nasional dan didengar oleh publik luas. Pada akhirnya, pertanyaan doa atau menjilat mungkin terlalu menyederhanakan persoalan. Yang lebih menarik justru bagaimana publik menilai batas antara ungkapan syukur, penghormatan kepada pemimpin, dan pujian politik. Sebab ketika pejabat negara berbicara dalam forum sebesar HUT kemerdekaan, masyarakat tidak hanya mendengar kata-katanya, mereka juga membaca konteks dan pesan di baliknya. Dan inilah nilai penting dari polemik tersebut. Bukan sekadar mencari siapa yang benar atau siapa yang salah, tetapi melihat bagaimana pejabat publik seharusnya memilih bahasa yang tepat ketika berbicara atas nama negara. Karena pada akhirnya, doa kemerdekaan bukan hanya tentang siapa yang memimpin, tetapi tentang apa yang diharapkan seluruh rakyat dari masa depan Indonesia. Jadi menurut kamu, bagian doa Menak Nasaruddin Umar masih wajar sebagai ungkapan syukur? Atau memang terlalu dekat dengan narasi pujian kepada pemerintah? Tulis pendapatmu di kolom komentar.